Hai semua makhluk hidup yang ada di bumi, saya Andika akan membahas alur cerita anime Arifureta Sokyo Desekai Saikyo. Satu kelas masuk isekai. Waduh, maaf ya jarang upload dan kayaknya saya bakal rajin-rajin lagi kalau nggak ada acara ya. Oh iya, kalau kalian mau request atau apapun itu ya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya mungkin akan, dan juga maaf ya kalau ada suara yang agak nggak jelas gitu, kadang naik kadang turun karena saya ini ngeditnya lagi pagi-pagi aja. Jadi susah bedainnya ya. Bangun tidur ngerekord ya. Satu kelas masuk isekai. Waduh. Iya, isekainya tema sihir fantasi ya. Banyak murid-murid yang dapat kemampuan bagus. Tapi MC kita yang bernama Nagumo Hajime dapat kekuatan transmutasi yang sama sekali nggak cocok buat bertarung dan membuat dirinya jadi beban. Hal itu membuat teman-teman Hajime tidak suka dengan keberadaannya. Saat menjalankan misi di salah satu labirin, benar saja saat ada kesempatan salah satu temannya menjatuhkan Hajime tanpa diketahui siapapun. Untungnya MC kita punya plot armor yang membuat dia tidak mati. Karena hoki setahun sekali Hajime dipakai, dia pun ketemu monster-monster tingkat tinggi yang damage-nya brutal nggak ngotak. Karena salah satu monster mengejarnya, ia pun harus rela kehilangan lengan kirinya. Kasihan gak bisa cebok. Hajime mulai putus asa akan hidupnya, apalagi saat dia menyadari bahwa masalah yang ia hadapi adalah kelakuan temannya. Tapi karena ia ingin bertahan hidup dan pulang, serta slogannya, ia pun jadi mempunyai jiwa psikopat kelaparan yang mengamuk, dan dengan kecerdikannya Hajime pun mengalahkan monster-monster tersebut. Setelah memakan daging monster itu, Hajime merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi level dan statistik yang Hajime miliki meningkat dengan pesat. Setelah itu Hajime pun mulai farming dulu sampai dia dapat menggunakan kekuatan transmutasinya untuk membuat banyak alat-alat yang sangat canggih. Di luar labirin Hajime dinyatakan meninggal dan tidak ada lagi yang menganggap keberadaan Hajime. Meskipun begitu, Kaori Shirasaki tidak percaya perkataan mereka dan masih menganggap Hajime masih hidup. Saat sedang farming, Hajime menemukan pintu yang dijaga dua monster. Ia pun mengalahkan mereka berdua. Saat Hajime masuk ke dalam, ia pun menemukan seorang gadis vampir berumur ratusan tahun. Awalnya Hajime tidak peduli. Lalu saat gadis tersebut mengatakan dia telah dikhianati dan dikurung dalam labirin karena tidak bisa dibunuh, Hajime pun membebaskannya sebab ia merasa punya nasib yang sama dengan gadis tersebut. Karena gadis tersebut ingin diberi nama, Hajime pun memberikannya sebuah nama, Yue, yaitu bulan, karena rambut pirang mata merahnya mengingatkan Hajime akan bulan di malam hari. Dan tiba-tiba ada sebuah monster dengan ketahanan luar biasa menyerang, namun karena Yue menghancurkan pertahanan monster tersebut dengan sihir, Hajime pun mengalahkannya. Untuk mengantisipasi kejadian yang sama, Hajime membuat senapan tembus armor supaya monster keras seperti tadi dapat lebih mudah dikalahkan. Saat berjalan, Hajime sedikit berbicara tentang masa lalunya yang dipanggil dari dunia lain. Di sisi lain, teman-teman Hajime melakukan latihan, sedangkan Hajime terus melangkah maju meskipun banyak monster yang memburu Hajime dan Yue. Saat di lantai terdalam, mereka bertemu bos labirin tersebut. Walaupun mereka kesusahan dan Hajime hampir mati, tapi psikopat kuat. Sebut channel Sakahayang itu. Channel Sakahayang ya cuy. Dengan taktik serta kerjasama, mereka pun berhasil menang. Setelah bos dikalahkan, pintu yang terhubung dengan markas pembela terbuka. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar.
Kemudian di suatu ruangan mereka disambut oleh sebuah tengkorak dan memberikan Hajime sebuah kekuatan untuk menciptakan berbagai benda dengan cara menambahkan energi sihir pada mineral mentah. Di tempat tersebut banyak hal yang dapat dipelajari dan membuat Hajime serta Yue bersiap-siap untuk pertarungan selanjutnya. Di sisi lain, teman-teman Hajime kembali ke labirin terakhir mereka bertemu. Di sini terlihat banyak peningkatan level dan statistik mereka. Kembali ke Hajime, ia memutuskan sebentar lagi untuk ke permukaan. Sebelum itu Hajime berbicara bahwa mungkin dengan persenjataan mereka berdua, kerajaan lain tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu mereka berdua bertekad akan saling melindungi. Saat di permukaan mereka bertemu manusia kelinci yang sudah menantikan kedatangan mereka. Ia adalah putri dari kepala ras binatang bernama Masia. Dia meminta Hajime untuk menyelamatkan keluarganya. Dia mengatakan dia punya kemampuan memprediksi masa depan. Karena itu dia tahu kapan dan di mana Hajime muncul. Setelah dia menawarkan dirinya sebagai penunjuk jalan, Yue pun menerima tawarannya. Hajime pun membantu penduduk ras binatang dan melatih mereka untuk bertahan hidup. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan Xia yang ikut dan tanpa sengaja menemukan labirin bernama Lady Risen. Dengan merasa dipermainkan, mereka pun dengan susah payah berhasil mencapai tempat bos terakhir, yaitu Lady Risen. Awalnya Hajime bertanya sihir kuno untuk kembali ke dunia asalnya, tapi karena bosnya sombong, Hajime pun marah dan baku hantam pun terjadi. Dengan EZ-nya, mereka bertiga pun menaklukkan labirin tersebut dan kembali ke permukaan dengan benda yang mereka cari. Saat di permukaan, rumor tentang mereka menaklukkan Ngarai Risen dengan cepat tersebar. Dan kini Hajime DKK diundang serikat petualang untuk mencari orang hilang. Hajime bersedia membantu dengan 2 syarat dan mereka pun sepakat. Saat sampai di lokasi yang merupakan wilayah pertanian, ternyata wilayah tersebut sedang dikelola gurunya Hajime. Kedatangan Hajime ke tempat itu membuat guru dan teman-temannya terkejut karena mereka kira Hajime meninggal. Seluruh temannya tidak mengira bahwa dirinya adalah Hajime yang mereka kenal. Di saat malam, Hajime memberitahu gurunya kebenaran tentang dunia tersebut dan menegaskan bahwa dia tidak akan kembali bersamanya. Selain itu, Hajime menitipkan pesan agar Shirasaki waspada terhadap kelompok pahlawan karena terdapat seseorang pengkhianat di antara teman-temannya. Esoknya Hajime pun melanjutkan misinya bersama guru dan teman-teman Hajime. Menggunakan peralatan canggihnya, Hajime DKK dengan mudahnya menemukan orang hilang. Saat kembali, tiba-tiba ada naga yang menyerang mereka, tapi dengan mudahnya Hajime DKK kalahkan. Saat akan dibunuh, naga tersebut ternyata ras manusia naga yang bernama Tioklarus yang masokis. Misinya pun selesai, namun ada segerombolan iblis yang akan menyerang wilayah pertanian. Mau tidak mau mereka pun harus bersiap melawannya. Malam pun teka atau malam pun poek. Baku hantam tawuran antara suku manusia, iblis, vampir dan lain-lain pun terjadi dan berakhir dengan kemenangan Hajime. 60.000 pasukan iblis pun dibantai habis-habisan. Setelah itu Hajime membawa temannya yang menjalin kontrak dengan iblis, dan karena temannya tersebut mengancam akan membunuh gurunya, dengan terpaksa Hajime pun membunuhnya. Di tempat yang berbeda, anak putri Doyong ditangkap oleh pedagang budak untuk dijual dalam pelelangan, sedangkan Hajime DKK kembali ke tempat serikat petualang. Di suatu kota, mereka menjalani hari-harinya dengan santai. Saat Hajime dan Xia mengelilingi kota, Hajime merasakan sedikit aura yang berasal dari bawah tanah. Dan alangkah terkejutnya mereka saat menemukan bocah terkurung. Anak yang baru saja ditemukan tersebut bernama Miyu, merupakan salah satu ras duyung yang dilindungi oleh kerajaan. Hajime dan Xia membawa anak itu kepada penjaga, namun tidak lama kemudian tempat penjaga tersebut diserang para pedagang budak. Hajime dan Xia pun pergi memeriksa keadaan. Di sana mereka menemukan sebuah ancaman untuk menyerahkan Xia kepada mereka. Namun Hajime tidak peduli dan memilih untuk bergerak memberi mereka pelajaran. Setelah seluruh penjahat kota ditangani, bocil putri Doyong pun ikut dalam kelompok Hajime. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat yang pernah dikunjungi Hajime.
Di sisi lain, teman-teman Hajime kesusahan menghadapi labirin sampai salah satu di antaranya pergi untuk meminta bantuan. Secara kebetulan dia bertemu Hajime. Hajime yang sedang berada di dekat labirin tersebut diberitahu bahwa teman-temannya sedang dalam bahaya. Kosuke meminta Hajime untuk menolong mereka, tapi Hajime tidak peduli sama sekali. Tapi karena Kaori ada di sana dan anaknya memaksa, mau tidak mau Hajime pun berangkat. Saat Hajime datang di hadapan semua teman-teman yang tidak berdaya, semua monster dikalahkan Hajime TKK dengan mudahnya. Teman-temannya kemudian bertanya-tanya siapa orang yang bertarung di depannya. Kosuke menjelaskan bahwa dia adalah Hajime yang telah terjatuh ke dasar jurang. Hal ini memang sangat sulit untuk dipercaya, dan orang yang menjatuhkan Hajime merasa panik luar biasa. Setelah itu mereka semua kembali ke permukaan bersama. Salah satu temannya tidak menerima perbuatan Hajime yang membunuh musuh saat sudah tidak berdaya. Namun dia menegaskan bahwasanya dia datang hanya untuk menyelamatkan Kaori, dan ia akan menghalangi semua orang yang menghalangi jalannya, dan Kaori Shirasaki pun ikut dalam party Hajime. Meskipun awalnya tapi karena Yue menganggapnya sebagai rival, mau tidak mau Hajime pun, dan akhirnya berakhirlah alur cerita Arifureta Deizokugyo Deisekai Saikyo. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya ini buatnya pagi-pagi aja jam 1-an. Bangun tidur langsung bikin kayak gini. Oke lah, sekian yang tak bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and bye-bye.